Oke, kita lanjutkan pembahasan latihan soal 3.1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Jari-jari sebuah balon berbentuk bola bertambah panjang dengan kelajuan 2 cm per detik. Nah, perhatikan di sini satuannya adalah cm per detik ya. Maka nanti simbolnya adalah dr per dt. Nah, ini sama halnya dengan kecepatan ya. Jadi kalau kita bicara gerak lurus di fisika ya, Dek ya. Kecepatan itu simbolnya V atau V sama dengan ds per dt ya, turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Nah, ini sama ya. Berarti ini turunan pertama dari fungsi R ya, fungsi jari-jari terhadap waktu. Kemudian soalnya adalah tentukan laju bertambahnya luas permukaan dan volume balon yang berbentuk bola jika jari-jari balon tersebut diketahui 30 cm. Berarti 30 cm di sini adalah R-nya ya, jari-jarinya. Lah yang ditanyakan berarti ada dua. Yang pertama adalah laju ya, bertambahnya luas permukaan balon. Berarti laju bertambahnya luas permukaan bola. Kalau luas itu L, berarti kelajuannya adalah dl per dt. Ya, nanti satuannya adalah cm persegi per sekon gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah laju bertambahnya volume balon. Berarti laju bertambahnya volume bola. Kalau bola itu volumenya V, maka kelajuannya adalah dV per dt gitu ya. Baik, yang pertama rumus untuk menghitung luas permukaan bola. Masih ingat? Baik, L itu sama dengan 4 pi R kuadrat. Jadi kalau pi R kuadrat itu adalah rumus untuk menghitung luas lingkaran. Nah, kalau 4 pi R kuadrat itu adalah rumus untuk menghitung luas permukaan bola ya. Kemudian sekalian aja untuk volume bola itu rumusnya adalah 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini juga saya beri tanda ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, Dek ya. Yang namanya luas kemudian volume berarti dipengaruhi oleh jari-jari. Ya kan, karena 4pi ini konstanta. Yang namanya konstanta berarti nilainya selalu tetap. Demikian juga dengan 4/3pi. Ini juga konstanta, nilainya selalu tetap. Sehingga sekali lagi yang namanya luas kemudian volume itu dipengaruhi oleh jari-jari. Artinya L itu merupakan fungsi dari R. Demikian juga V itu merupakan fungsi dari R. Nah, yang ditanyakan di soal yang pertama atau soal yang A adalah dl per dt ya. Nah, R ini kan juga berubah terhadap waktu. Berarti R-nya sendiri itu juga merupakan fungsi terhadap waktu. Ya, ini kelajuannya adalah 2 cm per detik. Berarti jari-jari itu dipengaruhi oleh variabel waktu. Ya, sehingga nanti di sini kita akan menggunakan aturan rantai ya. Karena L fungsi R, lah R-nya itu juga fungsi T. Ini juga ya. V fungsi R, R-nya itu juga fungsi T. Atau L itu ditentukan oleh R, R ditentukan oleh T. Loh, kan berarti fungsi di dalam fungsi atau kita sebut sebagai komposisi fungsi. Demikian juga yang ini. Volume ditentukan oleh R, lah R-nya itu juga ditentukan oleh T-nya. Ya. Sehingga kalau kita kembali ke soal A, untuk dl per dt sesuai dengan aturan rantai bisa kita tulis dl per dr, berarti mula-mula turunkan L terhadap variabel R. Kemudian kalikan dengan dr per dt. Ya, turunkan variabel R terhadap variabel T. Turunan luas terhadap R. Berarti 4pi ya, ini konstanta, tuliskan dulu. Lalu kalikan dengan 2, kemudian di sini pangkatnya kurangi 1. 2 dikurangi 1 ya 1 kan gitu. Ya. Kemudian kalau dr per dt itu berarti kelajuan perubahan jari-jari terhadap waktu. Nah, di soal kan diketahui sama dengan 2.
Ya, langsung aja tulis di sini. Nah, berarti kita punya 4pi kali 2 itu 8pi. 8pi kali 2 itu sama dengan 16pi. Berarti 16pi dikalikan dengan R. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung kelajuan perubahan luas permukaan bola. Nah, tinggal kita masukkan di sini R-nya sama dengan 30 cm. Berarti 16 dikalikan dengan pi dikalikan dengan 30. Ya, 16 kali 3 itu berapa? 48 ya. Berarti 48 ditambah 01 480 pi, satuannya adalah cm persegi setiap sekon. Ya, artinya apa? Artinya laju bertambahnya luas permukaan balon adalah sebesar ini 480 pi cm persegi setiap 1 detik gitu ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal yang B. Caranya sama. Jadi yang ditanyakan di sini adalah dV per dt ya. Berarti kembali kita menggunakan aturan rantai dV per dr dikalikan dengan dr per dt. Untuk dV per dr berarti 4 per 3 pi. Kemudian ini pangkatnya 3 ya. Jadikan faktor pengali atau turunkan sini. Kemudian ini kalikan dengan R. Nah, pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 itu 2 ya. Lalu dr per dt ya, kembali ini dr per dt-nya 2 cm per detik. Oke, berarti ini tiganya boleh kita coret ya. Ini coret, ini coret. Kemudian di sini ada 4pi kali 2 ya, berarti 8pi dikalikan dengan R kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan R-nya sekarang. 8pi dikali dengan 30 kuadrat ya. 30 kuadrat itu berapa? 900. Nah, 900 kali 8 itu sama dengan 7.200 ya, 7.200 pi. Kemudian satuannya di sini adalah cm kubik setiap sekon. Nah, apa artinya? Artinya laju perubahan volume balon sebesar 7.200 pi cm kubik setiap 1 sekon. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Terima kasih.